Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai detik ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, di antaranya itu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sampai di maqalah yang ke-8 halaman 10. Barangkali bisa dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan mu'alif al-kitab. Syawli lailahu bil-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Wal maqalatu tsaminatu, dan nasihat yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maqalah yang ke-8 ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis Nabi. Kemarin sudah disampaikan salah satu mujiyatun, 3 hal yang menyelamatkan, wa salah satu muhlikatun, 3 hal yang mencelakakan, wa salah satu darajatun, 3 hal yang akan mengangkat derajat, wa salah satu kafaratun, dan 3 hal yang akan menghapus dosa-dosa, li dhunubi amiliha, dosa-dosa bagi para pelakunya. Amal mujiyatu, adapun 3 hal yang akan menyelamatkan, kemarin sudah kita bahas, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniya. Pertama, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau sembunyi-sembunyi, atau dalam kondisi tanpa ada orang, ya, wal alaniya, dan juga dalam kondisi keramaian. Terus kemudian kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana, tengah-tengah dalam kondisi fakir walaupun kaya, tetap hidup sederhana, tidak berlebihan. Wal adlu fi ridha wal ghadab, dan adil di saat dalam kondisi ridha atau marah, kondisi senang, ridha atau kondisi marah, lagi kesel, ini tetap berbuat adil. Nah, inilah 3 hal yang akan menyelamatkan. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang masuk 3 hal yang akan mencelakakan. Wa amal muhlikatu, ada pun 3 hal yang akan mencelakakan, fasyuhun syadidun, yaitu kikir yang sangat. Ay bukhlun syadidun, yakni pelit, kikir yang sangat. Fala yu'addi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Fala yu'addi, maka dia tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban dia dari haknya Allah dan haknya makhluk. Wa fi riwayatin fasyuhul muta'un, dalam satu riwayat fasyuhul muta'un, yaitu sifat kikir yang diikuti. Ay bukhlun yuti'uhul insanu, yakni bakhil atau kikir
yang diikuti oleh manusia. Amma law kana al-bukhlu mawjudan fi nafsi ghairu mudhari fala yakunu muhlikan. Adapun jika sifat kikir ini yang ada dalam diri manusia tidak diikuti, maka tidaklah mencelakakan. Li'annahu minas sifatil lazimati lin nafsi, karena sesungguhnya sifat kikir itu termasuk sifat yang selalu ada, yang lazim, yang melekat pada diri manusia. Karena sifat kikir semua itu manusia pasti memilikinya. Namun manusia ada kala yang mengikuti sifat itu, ada kala yang tidak mengikuti. Nah, itulah salah satu dari 3 hal yang mencelakakan. Berikutnya juga nanti akan kita sampaikan. Maka kita harus kemudian memperhatikan bahwa nomor 1 dari 3 hal yang mencelakakan adalah kikir yang sama. Kenapa kemudian bisa dikatakan 3 hal yang mencelakakan sifat kikir ini? Karena memang dengan kita memiliki sifat kikir, ya memang kita semua memiliki sifat kikir, namun ada kalanya kita yang tidak mengikutinya. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa sifat kikir itu selalu ada dalam diri manusia, mawjudan fi nafsi. Akan tetapi seandainya ghairu muta'in tidak diikuti, ya, sifat kikir tersebut, maka tidaklah mencelakakan, fala yakunu muhlikan. Li'annahu min sifatil lazimati li nafsi, karena sesungguhnya sifat kikir itu selalu melekat pada diri manusia. Dalam Al-Quran banyak sekali keterangan bahwa sifat kikir apabila kita ikuti akan betul-betul menghadirkan kemudaratan yang besar, kecelakaan yang besar. Ada satu ayat dalam surat Al-Imran ayat 180, wala yahsadanna alladziina yabkhuluna bima aatahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi miraqus samawati wal ardi wa bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali orang yang kikir, wala yahsabanna yadkhuluna bima atahum fadli, kikir atas apa yang sudah dikaruniakan oleh kepadanya. Wala yahsabanna yadkhuluna bima atahum fadli wa khairan lahum, yang mengira bahwa kikir itu baik baginya, bal huwa syarrun lahum, padahal kikir itu buruk baginya. Artinya namanya kikir itu senantiasa menjadi sifat yang buruk bagi kita. Sayyidu nama bakhilu bil yaumil qiyamah, lain yang menjadi perhatian. Salah satu kenapa dibilang mencelakakan. Jadi harta atau sesuatu apapun yang kita pikirkan itu nanti akan digantungkan ke leher kita di hari kiamat. Walillahi miraqus samawati wal ardi, dan milik Allah warisan segala apa yang ada di langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Tidak dikatakan celaka bagaimana gitu ya, bahwa ketika pikir itu kemudian kita ikuti, ternyata harta semua yang kita jadikan sebagai harta yang enggan kita keluarkan, enggan kita bagikan, yang sudah semestinya hingga kita keluarkan zakatnya sebagai tanda bahwa kita itu orang yang kikir, maka itu semua harta itu akan dikalungkan kepada leher kita. Berapa banyak harta yang kemudian kita miliki, seandainya tidak kita keluarkan, ya, sebagaimana dalam pembahasan tadi di sini, fala yu'addi ma'ani min haqqillahi wa haqqil khalqi. Kita itu punya hak kepada Allah dan punya hak kepada makhluknya. Maka kalau kita pikir, secara otomatis kita tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada haknya Allah dan haknya makhluknya Allah. Maka betul memang kalau kita bayangkan seberapa besar, seberapa banyak kemudian Allah
maka kepada leher kita. Nah itu nyata dan itu real dalam narasi dalam firman Allah tersebut sangat jelas sekali. Sayutawwaquna bafilu bihi yauman yawmiyah. Namun sebelum itu di sini ada bahasa fasyukul mutawun aibufulun. Nah, pakai bahasa fasyukul mutawun aibufulun yutihu. Jadi fasyuk ini levelnya lebih tinggi daripada bukhul. Kalau umumnya kita sering dengar bakhilun adalah pelintir. Fasyuk di atas bakhil. Fasyuk itu tidak hanya sekedar pikir kepada orang lain, kepada dirinya sendiri dia pikir. Kepada diri sendiri dia pikir. Mau ini mau itu, padahal punya, padahal ada, merupakan suatu kebutuhan, tapi dia enggak untuk mengeluarkan, padahal untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, apalagi untuk orang lain. Dan di situ diiringi dengan keserakaan, selalu tomak. Maka di sini bahasanya fasyuhun muta'un. Jadi pikir yang sangat, pikir yang diikuti, ay bukhlun yuti'u al-insan. Jadi bakhil yang diikuti oleh manusia. Akhirnya menjadi kemudian bahan renungan buat kita bersama. Ini satu nasihat yang luar biasa, di mana nasihat ini ketika betul-betul kita perhatikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada haknya Allah dan haknya manusia, karena itu menyangkut keselamatan dan kebahagiaan kita dunia hingga akhirat. Dikatakan di sini celaka karena kecelakaannya itu tidak hanya sekedar di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Kenapa begitu? Karena orang pikir itu, mohon maaf kalau kita bicara pikir, hadis Nabi dan jelas as-sakhiru qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dari manusia, dekat dari surga, dan jauh dari neraka. Kebalikannya wal bakhilu, bakhil bukan syukr, apalagi syukr, gitu kan? Wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kalau bakhil, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Wal jahilu sahiu, sampai Rasul menyatakan, ini dari Aisyah riwayat Imam Tabrani, orang yang bodoh yang dermawan ahabbu ilallah, lebih dicintai, lebih disukai Allah daripada abidin bakhilin, ahli ibadah yang pelukir. Coba tuh, ini anak-anak ya, ini wawasan ilmu buat antum semuanya. Kalau antum dikasih sukses, kasih berkah, kesehatannya, ilmunya, kan kita tapi tidak hanya urusan materi ya, ilmu juga, ya, pengetahuan juga, amaliyah juga, sosial semua. Lalu dengan materi kalau kita bicara bakhil ya, apalagi kalau kita luaskan tentang sedekah ya. Jadi kalau kemudian kita relakan diri kita untuk bakhil, itu otomatis kita akan memiliki atau mendapatkan dua kekuatan. Pertama, kalau kita kemudian sengaja untuk menuruti sifat pikir yang ada dalam diri kita, maka kekuatan itu kekuatan untuk menjauhkan diri dari Allah. Secara otomatis kita punya kekuatan, ya, dikasih kekuatan untuk jauh dari manusia. Lebih parah lagi, kekuatan jauh dari surga. Lebih parah lagi, ada kekuatan mendekatkan diri kepada neraka. Sampai segitu ya. Sampai kemudian orang yang bodoh tadi itu sudah disampaikan, orang yang bodoh ya tapi mau dermawan, lebih cinta. Bagaimana levelnya orang bodoh? Padahal kita sebagai
sebagai manusia itu dituntut sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang menggunakan akal pikiran kita, sehingga itu semua kita jadikan sebagai wasilah ibadah mengabdi kepada Allah. Tapi kalau orang bodoh bagaimana? Kalau kemudian melakukan ini dengan tanpa ilmu dan seterusnya. Padahal semua yang kita lakukan di dalam dunia ini, baik itu tentang amalia yang berkaitan dengan dunia amalia, itu semua butuh ilmu. Tapi kalau tanpa ilmu, kata polisi sebagai orang bodoh, levelnya di mana? Tapi kalau sekilas orang bodoh pun, kalau dia dermawan, lebih dicinta oleh Allah daripada abidin bakhilin, ahli ibadah. Sholat tahajud tiap hari, sholat duha tiap hari, sholat berjamaah 5 waktu, hafal Al-Quran, ya. Terus pokoknya ahli ibadah non-stop, tapi dia bakhil. Loh, ternyata levelnya jauh di bawah orang yang bodoh tapi dermawan. Apalagi orang yang pinter, apalagi orang yang alim, ahli ibadah dermawan lagi. Wah, lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan juga dari Nabi, wa iyyakum wasyuqa, hei kalian semua itu takutlah dari sifat pikir. Fa inna syuha ahlaka man qablaka, karena sesungguhnya ahlaka yang menyebabkan kerusakan orang sebelum kalian yaitu syuha, kikir. Lebih parah daripada bakhil, ya. Lebih parah dari bakhil aja jauhkan kita dari kebaikan. Manusia jadi apa lagi syukur. Nah itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah pikir, itu banyak sekali pesan daripada yang dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita merujuknya kepada Al-Quran dan hadis, dan juga ya dari para ulama-ulama itu ternyata luar biasa. Dan tidak hanya satu ayat sebenarnya, tidak hanya 2 ayat, banyak ayat yang menerangkan tentang masalah pikir. Makanya di sini langsung amal muhlikatu, salah satu bahkan nomor 1 adalah kikir yang sangat, gitu ya. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Surat An-Nisa ayat 37 kalau tidak salah itu ya. Orang-orang yang kikir, yabkhuluna, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan manusia untuk kikir. Selain dia di sini kikir, terus kemudian mengajak untuk kekikiran, mengajak untuk kemudian tidak mau berbagi dan seterusnya. Wa yaktumuna atahum min fadli, dan dia menyimpan apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah padahal itu semua milik Allah. Allah yang ngasih, Allah yang memfasilitasi, Allah yang memberi dia sukses, Allah yang memberi kebahagiaan, Allah yang memberi dia sehat. Kalau urusan dunia, urusan mata, dia memberi kaya, dia memberi punya, semua adalah Allah. Tapi punya Allah itu semua disimpan, padahal di situ ada haknya Allah dan haknya makhluknya Allah. Tapi tetap disimpan. Kalau begitu bagaimana? Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, ya. Kami sediakan bagi orang kafir siksaan yang menghinakan. Luar biasa. Bahkan dalam ayat lain itu, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Surat Al-Hadid ya. Jadi awalnya itu sama tuh, orang-orang yang bakhil, yang mengajak orang lain kepada kekikiran. Bagi siapa yang mengabaikan perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Huwal Ghaniyyul Hamid, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi karena Allah itu melihat, meneliti semua pekerjaan kita, semua apa yang ada dalam diri kita, termasuk amalan kita, ya. Maka kalau kita bicara tentang pikir itu sangat luas sekali, sangat luas sekali, ya. Maka dari situ bagaimana agar kemudian kita tidak sampai mendapatkan satu di sini muhlikat, salah satu dari hal yang mencelakakan, maka minta kepada Allah untuk senantiasa dijauhkan dari sifat pikir. Sampai kemudian ada pepatah Arab itu heran juga apa ya, kenapa
orang kemudian pikir menjadikan dirinya itu seperti orang miskin, orang fakir di dunia. Padahal nanti di akhirat hisabnya orang kaya. Di dunia dia menjadikan dia orang fakir, orang miskin. Bagaimana tidak dia punya uang, punya ini sampai kemudian berlebih, di situ ada orang tapi tak boleh makan. Seperti kelihatan orang fakir, orang miskin, seperti tidak punya apa-apa. Itu. Padahal hisabnya sebagai orang kaya. Itu air juga gitu. Gitu. Karena apa? Ya karena memang sudah seharusnya apa yang menjadi titipan Allah itu memang sudah seharusnya kita keluarkan. Ada haknya Allah dan haknya manusia. Nah, namun kalau sifat pikir kemudian ini tidak dituruti, karena semua dari kita pasti ada sifat pikir, karena sesuai di keterangan yang tadi sudah dibacakan. Namun apabila tidak diikuti, ghairul mutai fala yakunu muhlika, maka tidak akan mencelakakan. Dalam tanda kutip ya, atau bisa diambil kesimpulannya ketika kita kemudian alihkan yang tadinya perintah atau mengikuti yang namanya sifat pikir, kita alihkan, kita balik kepada sifat yang mulia ya, yaitu sifat dermawan, maka justru bukan lagi kecelakaan yang atau keburukan kita dapat, justru kemuliaan, justru kebahagiaan yang lebih daripada yang lain. Kalau kita dermawan, ya dermawan dari hal apapun, termasuk ilmu, termasuk masalah harta, masalah apapun itu ya. Karena dermawan bukan hanya bersifat materi, semua kita bisa bagikan ya. Yang penting kita berbagi itu niatnya ikhlas karena Allah atau hanya karena riya ingin dipuji. Itu Allah yang menilai dengan diri kita bisa mengoreksi sendiri. Kenapa? Karena dari diri kita itu semua itu ada kewajiban kita untuk bersedekah, kan begitu ya. Kullu sa'ana minan nasi alaihi sudaqah. Seluruh tubuh manusia itu wajib disedekahi. Kullu yaumin tatlu'u syams, kullu yaumin tatlu'u syams. Betul. Jadi setiap hari ketika matahari terbit, wa ta'dilu baina tsnaini sudaqah. Engkau berbuat adil kepada orang yang bertikai saat matahari terbit, itu sedekah. Itu bagian daripada sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Terus kemudian engkau membantu seseorang ya, terus kemudian mengangkatkan barangnya, terus kemudian bisa menolong untuk kemudian dia mau naik kendaraannya, itu sedekah. Wal kalimat thayyibatu sedekah ya. Ucapan yang baik juga sedekah, kan begitu. Wa kullu khutbatin tamshi ila sholati sedekah. Setiap langkah kita menuju tempat sholat sedekah. Wa tumidul a'da bi tariqi sedekah. Jadi menghilangkan gangguan yang ada di jalan adalah sedekah. Jadi kita tidak perlu khawatir. Di mana kita kemudian diperintahkan untuk senantiasa anggota tubuh itu wajib disedekahi. Sedekah tidak harus dengan materi, tapi banyak cara kita untuk bersedekah agar kita terbiasa dan bisa menjadi orang yang dermawan, tidak menjadi orang yang kikir, gitu ya. Kenapa? Karena ada satu hadis ketika para sahabat Nabi ini mengeluh gitu ya, atau curhat kepada Rasulullah. Rasulullah, dahlah pada tutur bin ujur. Enak ya orang yang kaya itu dia pergi membawa pahala yang besar. Yusoluna kama nusoli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan hartanya. Enak gitu. Sedangkan kita nggak punya uang, yang punya harta mungkin minim, sedekahnya nggak sebanyak mereka. Tapi kemudian apa jawabnya Rasulullah? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah itu memberi jalan kepadamu untuk bisa bersedekah? Ya kan? Inna likulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya bagi kamu itu setiap tasbih adalah sedekah. Kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar
wa kullu tahmidatin adalah sedekah. Itu alhamdulillah. Itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Wa nahyin 'anil munkari wa amri bil ma'ruf, perintah kepada kebaikan sedekah. Wa nahyin 'anil munkari, melarang atau mencegah keburukan sedekah. Itu wa kullu fi butni ahdikum sedekah. Jadi semua itu banyak untuk kita jaga sebagai sarana untuk kita bersedekah, karena itu memang bagian daripada perintah. Kalau sudah kita jalankan, ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya sehat, bagaimana saat itu bisa bersedekah. Kalau kita punya dikasih dititipin ilmu oleh Allah, ilmu Al-Quran ini misalnya anak-anak ya. Nanti kalau Allah udah titipin ilmu Al-Quran, bisa berbagi ilmunya di daerah masing-masing atau dimanapun antum nanti ditakdirkan oleh Allah. Niatkan betul-betul untuk karena Allah, bukan karena yang lain, kan gitu ya, bukan karena unsur apapun, yaitu semua kita niatkan untuk Allah, karena yang beri adalah Allah, yang kita tujukan khusus untuk Allah, kan begitu ya. Nah itu bagian daripada kita untuk senantiasa taat kepada Allah, kan gitu. Nah, terus kita yang punya kecerdasan, kepintaran dan seterusnya, bagaimana kemudian kita semua itu realisasikan untuk senantiasa mengkabar kita dengan bersedekah. Kalau kita dikasih materi, ya sesuai dengan kemampuan kita, makanya kemudian Allah itu wajibkan kita untuk berzakat dan seterusnya, karena biar ada batasan. Seandainya tidak ada kewajiban zakat, mungkin banyak orang lalai yang lupa, kan gitu ya. Maka sampai ada kewajiban zakat 2,5% dan seterusnya. Nah itu luar biasa. Maka kalau tentang kedermawan kita laksanakan, itu derajatnya bahkan lebih tinggi daripada yang lain. Level orang alim pun kalah dengan level dia. Makanya ada satu kisah ada rombongan orang-orang yang dermawan, mungkin pernah disampaikan barangkali ya. Rombongan orang-orang yang berilmu, rombongan orang-orang yang berjihad ya, fisabilillah. Semua bawa bendera masing-masing untuk masuk surganya Allah gitu. Semuanya rombongan semua bawa bendera masing-masing untuk antri masuk surganya Allah. Masuklah antrian pertama, katakan seperti itu. Rombongan orang yang berjihad fisabilillah. Ditanya, kenapa alasan kau mau masuk surga duluan gitu? Iyalah, kan orang jalan Allah mati syahid begitu ya, semua sudah disampaikan ya motivasinya agar kemudian bisa nanti masuk surga dengan tanpa hisab. Luar biasa dimudahkan masuk surga. Dan terus ilmu itu engkau dapat dari mana? Sehingga engkau semangat untuk berjihad fisabilillah. Semua itu aku dapatkan dari ulama. Kalau begitu masa beretika, ilmunya dari ulama, masa engkau relakan untuk masuk juga dulu membelagi mereka? Oh iya, kalau begitu biar mereka masuk duluan. Begitu orang yang alim berilmu itu kasih diwawancarai. Kenapa alasannya mau masuk duluan? Ya sudah jelas keterangan dalam Al-Quran juga banyak hadis Nabi. Begitu mulanya derajat orang berilmu, ya. Sampai kemudian dia yakini bahwa orang berilmu langsung bisa masuk surga. Nah, terus siapa yang bantu perjuanganmu dalam membangun masjid, membangun pesantren, membangun dan lain-lain? Siapa mereka itu? Sehingga memudahkan kau berdakwah, sehingga memudahkan kau menebar ilmu. Siapa? Yang mereka dermawan, wahai mereka. Nah, engkau kan berilmu, masa beretika, engkau mau surga dulu, sehingga mereka itu pejuang-pejuang membantumu untuk dalam berdakwah. Ya sudah, biar mereka masuk duluan. Dipanggil rombongan dermawan, dikasih penjelasan, akhirnya bisa masuk surga duluan, mengalahkan orang yang berjaya di jalan Allah, mengalahkan orang yang alim sekalipun. Derajatnya tinggi. Makanya betul kata Nabi tadi itu, wal jahilu safiyu, lebih dicinta oleh Allah. Ya, orang yang bodoh tapi dia lemah dermawan lebih dicinta oleh Allah daripada ahli ibadah terus abidin, mengalahkan tidak hanya orang masih pada ahli ibadah, tapi kalau medit ya, kalau beli
itu ternyata jauh levelnya di bawah orang yang bodoh yang dermawan. Itu levelnya orang-orang yang senantiasa dermawan. Ini tidak bicara tentang bagaimana kalau kita sedekah kemudian menambah harta seperti itu, belum. Kalau kita bicara itu, wah itu makanya kalau kita bicara tentang sedekah itu sangat luas ya. Ini dari sisi ini aja, belum dari sisi keberkahannya dan seterusnya. Pada intinya sedikit mana kosong sodakoton mimar itu sudah jelas hadis Nabi. Sodako itu tidak akan mengurangi harta. Dari situ sudah sangat motivasi. Apalagi yang lain, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa yudha'ifu liman yasha'u wa yas'alu. Kalau lebih luas lagi, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, yunfikun amwalahu fi sabilillah kamathali habbatin, seperti kayak apa? Ada bijian tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai terdapat 100 biji. Berarti sedekah satu dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan lebih dari itu. Wong doaifu 5 akan merasakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan Allah. Bisa lebih dari itu, bisa berkali-kali lipat, ya tergantung Allah. Allah yang Maha Kuasa. Nah itu kalau kita bicara keberkahan kita dalam bersedekah, belum lagi yang lain-lain kan begitu ya. Maka ini juga ilmu juga buat anak-anak secara khusus buat kita semua dan semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita untuk senantiasa beramal, yaitu bersedekah, walaupun sedekah tidak dengan materi, dengan apapun kita bisa untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang betul, apalagi kalau kita mau kemudian berbagi, baik itu ilmu apapun itu ternyata betul. Seperti mohon maaf kayak kemarin tuh kita diperjalanan umroh ya. Satu umroh di hari berikutnya di waktu bebas kita itu dipersilakan untuk terserah mau menggunakan waktu di hari Sabtu atau apa. Sehingga kita itu ya untuk anak-anak ya khususnya. Kita itu pengen punya target umroh semaksimal mungkin. Singkat cerita dalam satu umroh di situ, saya itu sendiri berangkat menuju Masjid Aisyah. Itu untuk ambil mikot. Di sana karena kita sendiri, terus kita mau naik taksi, gitu ya. Naik taksi kalau sendiri kan mahal, lumayan ya. Bagaimana caranya kita harus cari bareng dengan orang-orang yang ada di sana. Alhamdulillah, saya diperjalanan bareng dengan orang Afghanistan, 3 orang di situ. Kita ngobrol seterusnya. Dalam taksi ada 4 orang sehingga masing-masing kita 10 real. Lumayan. Kalau tadi kita sendiri 40 real, tapi kalau berempat jadi 10 real. Ngobrol seterusnya. Sudah mulai ada kedekatan, tapi seperti masih terlihat menganggap kita itu ya sebatas kita ngobrol dan seterusnya. Kebetulan sekalian di tas yang kualitas kecil ada 3 buah jeruk 2 ya, terus 1 apel. Ini ternyata dari hari kemarin gitu ya. Yang sebelum kita makan ya, karena punya target saat itu dari Sabtu ingin umroh sekian kali gitu. Tapi alhamdulillah Allah izinkan di hari Sabtu itu bisa 3 kali umroh. Di hari Jumatnya 1, di hari Minggu itu 1, terus kemudian kita tawaf dan seterusnya. Sampai kita sedang mudah. Itu kita bagi. Karena beliau cerita bahwa 2 orang ini dia adalah jamaahnya. Sedangkan yang 2 di depan beliau sendiri namanya Walid ya, itu beliau itu adalah imamnya. Beliau mengikuti mazhab Imam Hanafi. Kita juga sering, tapi dengan tak salah. Walaupun kita sedikit belajar ya masih terus belajar bahasa Arab sedikit, tapi ternyata hikmahnya besar ya. Maka di sini juga semangat belajar bahasa ya. Kalau nggak bahasa Inggris ya bahasa Arab. Ya paling tidak bahasa asing harus ada yang sedikit dipahami ya. Di situ akhirnya saya bagi, ada jeruk saya kasih. Jeruknya 2 berarti itu jamaahnya, yang 1 apel untuk itu. Setelah itu Masya Allah ya, dengan kita memberikan apa sih satu buah jeruk gitu ya, tapi ternyata bisa mengetuk hati dia lebih daripada itu. Tidak hanya sebatas ngobrol, tidak hanya sebatas kemudian kita bercengkrama, tidak.
Tapi ternyata kita sampai diajak merubah. Jadi anak-anak ya, sampai tangan saya itu dipegang terus, takut terlepas di saat kita tawaf, dipegang terus. Sampai kita dipersilakan minum air zam-zam, silakan, kami tunggu, silakan. Terus duduk di sini, capek ya, duduk sini dulu. Sampai segitunya, gara-gara dikasih buah tadi. Tadi biasa begitu kasih buah ternyata bisa menyentuh hati orang gitu. Ini satu gambaran saja gitu. Apalagi lebih daripada itu atau dan lain-lain lah. Ini satu contoh. Kenapa bisa begitu? Karena sebelum kita kasih itu biasanya kita ngobrol. Begitu kita sodorkan, ternyata ekspresinya luar biasa. Sampai kemudian tawaf kita pegang terus dan seterusnya. Sampai kita, ayo kamu ikut saya aja. Kalau bahasa Indonesia itu saya. Di tempat saya itu banyak minuman-minuman enak, banyak ini, banyak itu. Akhirnya saya bilang, saya itu ditunggu keluarga di hotel. Mohon maaf gak bisa ikut, gak bisa bareng-bareng gitu. Oh begitu ya. Nah dengan begitu akhirnya kita dalam. Nah setelah tahalul ya, tahalul selesai, itu kita sampai dipeluk-peluk. Kita biasanya tapi ternyata dipeluk gitu sampai disayang saya begitu. Masya Allah. Dan itu luar biasa. Nah itulah bagian daripada itu contoh sederhana. Di mana ketika kita bisa kemudian berbagi walaupun dengan sebenarnya tidak dilihat dari wajahnya sebenarnya, tapi dari menunjukkan kita itu ada empati, ada perhatian, ada kemudian kepedulian, itu sebenarnya poinnya. Dan kalau hanya buah apa sih, buah apa satu, jadi mungkin dia punya banyak, tapi dilihat dari segitunya ya. Mungkin dia juga kan ada 3, dia sendiri kan nggak makan, itu sampai berbagi sama kita. Mungkin juga bisa dilihat dari itu menurut dia. Tapi ternyata ini pengalaman juga ya khusus untuk anak-anak. Ternyata luar biasa. Itu suatu hal yang bisa menarik daya tarik. Makanya betul kata Nabi itu, kalau kita bisa berbagi, bisa bagian belajar terus untuk jadi orang dermawan, kita pun dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Ya, itu kan salah satunya cara begitu. Ya, caranya begitu. Begitu juga sebaliknya. Saat di Madinah, maaf ya sedikit cerita. Ya. Saat di Madinah kita ngobrol dengan salah satu bisa dibilang mudaris yang ada di Madinah di sini. Ya. Atau bisa dibilang mutolib juga karena itu bagian daripada perjuangan beliau saatnya di sana. Kita ngobrol tentang pesantren dan seterusnya. Dan ternyata kok saya dikasih coklat. Loh, itu ternyata seketika juga sangat berbeda kemudian apa yang kemudian harus kita lakukan kepada beliau gitu ya. Ya, menunjukkan seperti ini loh gitu kan. Ya, bagian daripada kita itu kalau ingin semakin dekat itu salah satunya memang begitu gitu. Itu luar biasa menambah daya tarik. Akhirnya kita semakin ngobrol semakin dan seterusnya. Nah itu luar biasa. Nah itu bagian daripada pengalaman bahwa ternyata betul bahwa yang menjadikan kita itu semakin dicinta oleh Allah, manusia, bahkan lebih dekat dengan surga, maka kita harus berbawa, gitu ya. Maka ini juga bagian daripada bagaimana keberkahan yang kemudian didapat bagi kita kalau kita bersedekah, apalagi kepada orang tua. Ini anak-anak ya, apalagi kepada orang tua. Kalau bicara tentang pengalaman, maaf ya. Jadi ingat nih pengalaman yang Allah berikan gitu. Jadi kalau boleh sedikit cerita, 2012 habis dari pondok ya, itu Raffi ya. Nah ini motivasi buat Raffi juga ya. Khususnya anak-anak yang dia itu Fadel ya. Nah itu 2012 kita awal dari pondok ditugaskan ke Torik Mizia. Di sana kagetnya apa? Lu kok dikasih gaji ya? Minum dijamin, makan enak-enak, baju dari laundry. Kita nggak terbiasa begitu. Di pondok itu ngabdi ngajar setelah sekolah tidak. Jadi lulus SD langsung pondok 3 tahun, ibtidaiyah, tsanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Jadi 9 tahun selesai, terus kita pengabdian. Ngajar di pondok itu 2 tahun. Nah itu kita dari gaji, makan tuh masih cari sendiri, terbiasa begitu gitu. Begitu ditugaskan ke Torik Mizia, kok melimpah ya, kok semua serba ada.
Bahkan ternyata ada uang bulanan juga, kaget. Enak banget ya, Masya Allah. Padahal juga gak seberapa saat itu, tapi karena gak terbiasa begitu, jadi kita tambah bersyukur itu ya, tambah senang. Nah, singkat cerita akhirnya kita bisa nabung gitu ya. Nah, ini anak-anaknya mudah-mudahan bisa tidak memotivasi ya, bisa menabung. Nah, setelah menabung sampai 2014, nabung dapat sekian juta. Wah, itu senang banget tuh. Nah, sudah mulai memikirkan ini nanti buat beli motor. Nah, ya sudah mulai memikirkan nanti saya juga belum kuliah, saat itu belum kuliah gitu Rafi. Jadi saya tuh kuliah usia 27 mondok dulu, sekolah 9 tahun di pondok ya, karena kita khusus kedirian. Nah, setelah itu baru kemudian nanti tidak ada pikiran untuk kuliah, tapi Allah izinkan bergabung bergaul dengan orang-orang berpendidikan, jadi ada motivasi untuk kuliah. Jadi pengaruh juga ya, lingkungan itu anak-anak juga ya, pengaruh lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh. Kalau kita gaul dengan orang baik, ya kita pun akan mudah ikutin baik. Tapi kalau kita gaul dengan orang yang tak baik, kita pun akan mudah mengikuti lagi juga. Ya, nah itu. Akhirnya punya pikiran juga, aduh ini gimana, rumah juga masih bolong-bolong, gitu kan? Ya kita di kampung bagaimana kan begitu. Terus ini bagaimana nanti saya juga belum nikah, lalu gitu, Kenji. Ya, usia berapa? Usia kurang lebih 27 ya. Dan 2014 ke sini paling ya usia 26 atau 25 itu sudah nanti saya buat persiapan nikah, itu dan seterusnya. Nah ingat, nah ini nih ya, ingat kalau punya emak ya, punya emak itu punya cita-cita pengen berangkat haji. Nah gitu ceritanya, pengen berangkat haji, selalu ingat iya Pak dulu pengen berangkat haji. Saya itu pengen jangankan buat daftar haji, buat makan sehari aja kesulitan gitu ya, apalagi buat berangkat haji. Tapi ingat terus itu cita-cita mah pengen. Tapi ini uang gimana ya? Kalau buat untuk kan daftar haji, Pak Haji kan 25 juta saja ya, ini sampai sekarang masih ya. Nah, ini gimana kalau saya kasihin gitu? Sedangkan saya belum beli motor, baru beli laptop aja karena memang harus karena kita ngajar. Terus kuliah juga belum, terus benerin rumah juga belum. Nikah kalau saya sama teman-teman butuh uang sekian, apalagi resepsinya, waduh gimana itu kan. Nah ini kalau saya kasihin mah, nah nanti bagaimana saya? Sempat kepikiran begitu juga. Tapi alhamdulillah sama Allah langsung ditutup anak-anak yang panjang itu. Seperti langsung diarahkan, udah kasih aja itu mah gampang gitu. Itu mau urusan mah gampang. Jadi langsung diskip gitu mau ya. Karena yang bola balik hati kita adalah Allah kan ya. Termasuk kita punya niat baik semua adalah Allah kan begitu. Akhirnya semua Allah juga langsung hati ini dialihkan sudah untuk orang tua saja. Enggak kepikiran yang lain, terserah itu nanti gampang. Setelah itu kemudian akhir panjang, mohon maaf ini tahadus bilima juga memotivasi, menceritakan imam juga memotivasi dan banyak anak-anak ya. Atau mungkin juga teman-teman atau siapapun yang menyaksikan di YouTube, karena alhamdulillah insya Allah biar lebih bermanfaat ya saya di YouTube ya. Bisa dibagikan untuk anak-anak dan seterusnya. Ternyata kuasa Allah itu sangat-sangat besar sekali. Nah kemudian akhirnya setelah itu langsung langsung melalui kakak. Saya bilang kak ini langsung ya untuk daftar emak haji. Wah di situ kaget. Apalagi bilang ke emak langsung nangis itu cerita mana-mana. Padahal belum berangkat. Cerita. Terus sampai cerita ke pondok, alumni pondok di Malang, cerita ke punya cerita orang tua itu. Cerita bukan sombong, kenapa? Saking senangnya itu sampai cerita-cerita itu loh orang tua kita. Sehingga apa? Setelah itu kemudian telepon mengucapkan terima kasih, didoain dan seterusnya. Tapi ternyata setelah itu 2014 kan ya teman-temannya anak ya, 2015 Allah kendaki bisa beli motor fiction terbaru harga 26 juta cash. Saya juga bingung uangnya dari mana saat itu ya. Kok tiba-tiba Allah kasih murah untuk bisa habis. Ternyata salah satunya ada yang datang ke saya untuk ngasih uang. Saat itu pas masih di televisi 2015 ada yang ngasih uang, ada teman, ada ini, ada itu. Ternyata itu wasilah rezekinya Allah itu.
Belilah, akhirnya pulang, langsung 26 juta. Terus 2015 juga Allah lagi bisa kuliah gratis lagi, beasiswa full, beasiswa tahfiz, ya, keberkahan dari Al-Quran. Tapi juga berhubungan dengan ridho orang tua, ridho Allah, ridho Allah, kan begitu ya. Jadi kalau kita mencari ridhonya Allah itu carilah dengan ridho orang tua. Begitu salah satunya yang kuat begitu. Nah, 2015 akhirnya kita bisa kuliah berjalannya waktu. Nah, ternyata rumah kan masih bolong-bolong, itu masih kepikiran saat itu. Ternyata ada yang menawarkan beasiswa jalur kemenang, ya, itu ceritanya. Padahal sudah dapat beasiswa. Kalau aturan umumnya, kalau kita sudah dapat beasiswa dari satu kampus, nggak boleh menerima lagi dari kampus lain atau dari instansi lain, gitu ya, untuk menerima beasiswa. Lagi-lagi kalau Allah menghendaki, nggak ada yang nggak mungkin. Tiba-tiba ditawari, siapkan berkas, saya siapkan, terus kemudian sekian pekan silakan ditunggu, buka rekening dan seterusnya. Begitu dicek ternyata keluar sekian juta. Saya mohon izin ke beliau karena saya sudah dapat beasiswa dan seterusnya. Ini dialihkan kalau sesuai kebutuhan bagaimana? Yaitu hak antum, itu sudah hak antum. Akhirnya buatlah renovasi rumah begitu. Alhamdulillah gitu. Bayar itu karena seterusnya. Itu luar biasa. Itu 2018. 2019 Allah izinkan berangkat umroh gratis. Pas habis ngajar di Torbizia, ini Torbizia ya, mungkin teman-teman nanti kalau teman-teman guru di sana itu masya Allah ya, luar biasa. Nah, pas habis ngajar ya, katakan jam 5 sore, kita itu lagi tidur layar-layar sambil menunggu antri mandi. Tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada telepon dari salah satu orang tua santri. Ustaz, nanti tanggal 13 Juli Ustaz berangkat umroh, loh, kaget. Nggak ada apa, tiba-tiba ada informasi itu. Wah, langsung saya cek. Ternyata begitu ketemu sama beliau, ternyata benar. Akhirnya, iya Ustaz, udah saya siapkan semuanya. Dan itu umroh yang VIP, yang luar biasa. Hotelnya itu bintang 5, ya. Dan itu penuh dengan kenikmatan. Dari situ beliau, padahal belum berangkat loh, sudah diberangkati itu gratis lagi. Nah 2020 yang saat itu 2014 itu pikir bagaimana nikah saja. Ternyata 2020 Allah takdirkan, Allah perjalanan bisa nikah ditawari oleh Abah nikah dan seterusnya. Sampai sampaikan sama beliau, Mas, ini kita rencana mau resepsi di Taman Mini. Kaget, Taman Mini, gedung yang paling murah tuh kalau Taman Mini bagi saya sangat mahal. Gitu ya Mas. Bagi sangat loh, yang murah punya level-level bagi itu sangat mahal. Di mana? Di hati. Akhirnya karena yang bersangkutan adalah saya beranikan sampaikan ke beliau. Ya ini mohon maaf tuh, kalau tradisinya pada umumnya khususnya Bekasi, kalau ada yang acara resepsi itu dari pihak laki-laki harus bantu sekian persen. Diketawain sama beliau. Oh, itu kan tradisinya orang Bekasi. Aku tak pakai tradisinya Allah Ta'ala saja. Gak usah dipikirkan, semua sudah saya siapin. Coba itu teman-teman anak-anak. Gak usah dipikirkan, semua udah saya siapin, semua udah disiapin. Udah disiapin sama siapa? Sama begitu. Singkat cerita, terus kemudian di acara resepsi itu ternyata luar biasa, gedungnya mewah sekali. Ya mungkin Bapak Bagus, mungkin Pak Jato, Komeng dan Bapak semuanya ya, mungkin saat itu juga bisa hadir. Nah itu acaranya luar biasa meriah dan panggungnya panjang. Istilah begini sampai geleng, ya Allah. Dulu 2014 saya kepikiran mau ngasih uang untuk daftar haji. Bagaimana saya nanti resepsinya, bagaimana saya nanti nikahnya, bagaimana saya nanti kuliahnya, bagaimana saya nanti beli motornya. Ternyata engkau jawab semua. Dan itu nikahnya ya di ajaran begitu mewah. Ternyata rajanya di situ adalah saya. Padahal kalau umumnya mohon maaf kalau saya dengar ya, kalau bukan kelasnya menteri, kelasnya pengusaha, kelasnya ini, kelasnya itu susah untuk disitu kan biaya mahal. Tapi bagi Allah ya, kalau Allah mau, kalau menghendaki tanpa uang pun bisa.
Bagaimana caranya? Oh sangat kuasa segalanya. Nah 2020 Allah izinkan lagi untuk mendapatkan beasiswa kuliah S2. Ini luar biasa juga. Beasiswa juga. Nah, kita kemudian dapat informasi dari Yayasan Universitas Pelita Bangsa, kalau mau lanjut untuk kuliah S2 bagi yang dapat beasiswa jalur tahfiz silakan, nanti kita akan fasilitasi. Singkat cerita kita terus seterusnya, ternyata betul. Akhirnya selesailah 2022 kuliah S2. Terus belum sampai di situ, padahal belum berangkat aja sudah begitu gitu. Apalagi sudah berangkat. Nah ini mohon maaf, harus minimal sekali lagi. Kepikiran jadwalnya itu berangkatnya 2031. Wah kepikiran kan masih lama ya emak berangkatnya gitu. Ini kepikiran baru kemarin-kemarin. Ya sudahlah, ada motor isi BR. Wah itu kan mungkin David tahu ya, pernah lihat ya motor CBR merah. Motor kamu cepat laku ya. Kalau laku saya buat daftar umroh mak. Alhamdulillah singkat cerita Allah kasih laku terus kemudian alhamdulillah ada rezeki saya tambahin. Nah, karena aku ingin sekali untuk berangkat haji untuk melihat atau untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Tapi masih nunggu 2031. Awalnya 2027 karena COVID mundur lagi dari 2031. Jual akhirnya alhamdulillah bisa berangkat umroh. Ternyata luar biasanya. Dan setelah itu keberkahan yang lain itu luar biasa. Salah satunya kemarin di Kendaki dipercaya oleh Allah bisa umroh bareng istri bareng anak juga. Bahkan sebelumnya itu Allah Kendaki ada yang kemudian mendaftarkan untuk berangkat haji. Sudah daftar haji tahun kemarin. Kepikiran ya Allah dulu gitu. Dulu 2014 kan kepikiran ini kepikiran itu. Tapi begitu kita untuk menyenangkan, membagikan orang tua, semuanya dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Itulah salah satu, mungkin ini khususnya untuk anak-anak ya, khusus untuk anak-anak, ternyata betul kuasa Allah itu sangat besar sekali. Kalau saya sendiri, kita atau kalau karena cerita saya tadi itu ya, kita itu bukan bisa apa, saya itu nggak bisa apa, bukan saya bisa apa. Tapi kalau Allah menghendaki, dengan caranya Allah itu sangat bisa. Wa idza qadara amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, kalau Allah menghendaki, gampang tinggal bilang kun fayakun. Hal yang tak mungkin pun bagi nalar kita betul sama kayak saya dulu pikiran kayaknya nggak mungkin. Tapi Allah tunjukkan bagaimana kuasanya Allah untuk menjadikan segala sesuatu. Kalau Allah menghendaki, nggak ada kata nggak mungkin, pasti akan jadi mungkin. Nah itulah salah satu keberkahan yang didapat kalau kita mau bersedekah, apalagi kepada orang tua. Apa arti? Orang tua. Poinnya kalau kita mau bersedekah harus dengan materi yang penting orang tua senang itu. Jangan sampai kemudian saya nggak mau sedekah tapi nggak punya uang, gitu. Nggak punya duit, gimana mau sedekah? Nggak perlu dengan uang. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang tua? Karena maaf, saya cerita tadi itu karena saya itu cita-cita utama pengen sekali itu. Saya dengar sendiri itu. Sampai mohon maaf betul. Pernah saya dengar beliau menyampaikan. Dulu ketika meninggal ayah itu baru lulus SD, bilang dia gini, saya mau nikah lagi kalau dia mau daftarin saya haji. Saking pinginnya haji, saking pinginnya datang ke sana itu. Saking pinginnya berarti apa yang beliau kesimpulan? Berarti kalau beliau berangkat itu suatu kebanggaan, suatu kesenangan, suatu yang halal. Kalau orang tua bangga itulah ada menjadi tanda-tanda doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Itulah menjadi tanda-tanda Allah ridho atas apa yang kemudian kita cita-citakan, kita harapkan. Semua pasti ada keberkahan. Dan ternyata tidak sampai segitu. Tidak kemudian kita berjalan kuliah sampai S1, S2 selesai, tidak. Ternyata Allah kasih berat juga, dan mohon maaf kita harus minimal sampai Allah percayakan juga kita diminta untuk ngajar jadi dosen di sana sampai sekarang, dan mulai beberapa bulan ini sudah mulai aktif, alhamdulillah. Jadi dikasih fasilitas, kita akhirnya belajar kembali gitu, mengulang kembali, dan ternyata bisa lebih bermanfaat juga untuk teman-teman mahasiswa.
Sampai begitunya kalau Allah betul-betul menghendaki. Jadi poinnya anak-anak khususnya ya, untuk lebih senanglah dalam berbagi, khususnya kepada orang tua, untuk buat orang tua bahagia, untuk bikin orang tua itu senang, bangga kepada kita. Ya, insya Allah kalau orang tua bangga, ridho, senang sama kita, Allah pun akan lebih ridho, Allah pun akan lebih bangga, Allah pun akan lebih senang sama kita. Kalau sudah begitu, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita Allah akan penuhi. Karena apa? Allah ridho atas dasar orang tua kita ridho, gitu ya. Mohon maaf agak sedikit lama ya, karena memang ini nyambung dengan cerita pengalaman, khususnya karena ada anak santri. Mohon maaf dan mohon doa juga, mudah-mudahan dikasih keistiqomahan oleh Allah, dikasih keberkatan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk pertemuan di pagi hari ini. Insya Allah di berikutnya masih ada 2 lagi perkara yang mencelakakan. Insya Allah kalau Allah izinkan bisa kita sampaikan di pekan depan. Mungkin itu kurang lebih.